Om Swastiastu. Baiklah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil penelitian yang telah saya selesaikan atau hasil skripsi yang telah saya selesaikan. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yakni Dr. Nikade Sinarwati, SEMSI AK, kemudian dosen pembimbing 2 saya, Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK MSI, kemudian pada penelaah saya, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI. Baiklah, langsung saja pada masuk ke topik pembahasan kita kali ini, yakni terkait tentang determinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2018 sampai 2021. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabila dengan NIM 18170512225 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 bab, yakni yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, kemudian yang ketiga metodologi penelitian, kemudian bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima penutup. Langsung saja masuk pada bab pertama, yakni pendahuluan terkait tentang latar belakang. Pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Salah satunya dalam bisnis investasi di pasar modal. Berdasarkan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pada bab 10, pelaporan keterbukaan informasi, di mana perusahaan go public wajib melakukan pelaporan keuangan berkala maupun laporan lainnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Dapat dilihat pada tabel di sebelah, di mana terdapat pada tahun buku 2018 terdapat 11 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Kemudian pada tahun buku 2019 terdapat 46 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Kemudian pada tahun buku 2020 terdapat 62 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Dan yang terakhir tahun buku 2021 terdapat 40 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Jadi total perusahaan selama 2018 sampai 2021 yang belum menyampaikan laporan keuangannya yakni sejumlah 159 perusahaan. Berdasarkan data di atas, ternyata masih ada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini dapat mempengaruhi informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang tidak relevan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran, yakni yang pertama solvabilitas, kemudian yang kedua audit delay, yang ketiga kepemilikan institusional, dan yang terakhir yakni opini auditor. Fenomena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2018 sampai 2020 disebabkan karena beberapa faktor, yakni rasio solvabilitas, audit delay, kepemilikan institusional, dan opini auditor. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dia Ayu Wulandari tahun 2021 yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imade Dwi Marta Sanjaya dan Gusti Putri Wirawati tahun 2016 menyatakan bahwa rasio debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti tahun 2016 menyatakan bahwa audit delay berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Astuti 2016 menunjukkan bahwa audit delay tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian
Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti Stefani dan Yuniati Trisnawati tahun 2020 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Eka Siva Isani dan Hidayah Ekwati tahun 2016 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utami Rahmatia, Kartika Hendra TS, dan Siti Nurlaila tahun 2020 menyatakan bahwa opini auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitra Kululil Ihmaniar tahun 2016 menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Adapun identifikasi masalah pada skripsi saya, yakni yang pertama, dengan kemajuan persaingan bisnis di Indonesia, di mana para investor di pasar modal tentunya memerlukan laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dalam penyampaian laporan keuangan diperlukan ketepatan waktu sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan. Kemudian berdasarkan data IDX pada tahun buku 2018 terdapat 11 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan audit per tanggal 31 Desember tahun 2018. Sedangkan di tahun buku 2019 juga terdapat 46 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Nah, jumlah ini meningkat di tahun buku 2020 terdapat 62 perusahaan yang belum juga menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Kemudian pada tahun buku 2021 terdapat 40 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2021. Kemudian penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar pada BI pada tahun 2018 sampai 2021. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yakni pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang hanya berkaitan dengan solvabilitas, audit delay, kepemilikan institusional, dan opini audit yang memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2018 sampai 2021. Adapun rumusan masalah pada hasil penelitian saya, yakni apakah solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Kemudian yang kedua, apakah audit delay berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir, apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni yang pertama untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Kemudian yang kedua untuk menganalisis pengaruh audit delay terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Kemudian yang ketiga untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yakni yang pertama manfaat teoritis dapat digunakan sebagai referensi dan literatur pertimbangan, dan untuk manfaat praktis bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan. Kemudian bagi perusahaan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan dalam penentuan suatu keputusan. Kemudian lanjut pada bab kedua, yakni kajian teori. Nah, landasan teori yang saya gunakan pada penelitian saya yakni
Yang pertama, adapun teori keagenan menurut Jensen dan McLean tahun 1976. Hubungan keagenan dapat diartikan sebagai sebuah kontrak antara satu atau beberapa pihak atau prinsipal dengan pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka atau prinsipal dalam mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada teori sinyal. Menurut Brigham dan Houston tahun 2014, teori sinyal merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang. Teori ini membahas tentang perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal kepada publik. Nah, sinyal tersebut dapat berupa sebuah informasi. Salah satunya informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, teori ini dihubungkan dengan beberapa faktor, yakni solvabilitas, audit delay, kepemilikan institusional, dan opini audit. Adapun kajian teori dari laporan keuangan, yakni menurut PSAK nomor 1 tahun 2014, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2014, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomika. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2014, laporan keuangan terdiri dari 5 macam, antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian yang ketiga laporan perubahan ekuitas, kemudian yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut SAK tahun 2014 antara lain yakni yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Kemudian adapun kajian teori pada ketepatan waktu atau timelines. Menurut Sri Mindarti tahun 2008, ketepatan waktu merupakan jangka waktu antara penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. Dengan adanya informasi yang tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespons setiap permasalahan yang terjadi. Berdasarkan peraturan Bapepam 10.K.2 yang kemudian diperbarui menjadi 10.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, dikatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Kemudian, adapun faktor-faktor ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang pertama yakni solvabilitas, di mana solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Kemudian ada audit delay. Audit delay merupakan lamanya waktu yang diukur dari selesainya audit tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit menurut Halim 2000 tahun 2000 dalam Mawardi 2017. Kemudian adapun kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh pihak luar perusahaan yang memiliki kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi, di mana investasinya bersifat jangka panjang dan berorientasi memperoleh dividen pada akhir periode. Kemudian ada opini audit. Opini audit merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan yakni yang pertama dari penelitian dilakukan oleh Erliza Suciati, Arwin Abu Bakar, dan Murni Daulay pada tahun 2019, di mana mendapatkan hasil profitabilitas, likuiditas, opini auditor berpengaruh signifikan positif terhadap timelines of submission of financial statement,
Kemudian leverage berpengaruh signifikan negatif serta ukuran perusahaan dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap timelines of submission of the financial statement. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utami Rahmatia, Kartika Hendra TS, dan Siti Nurlaila tahun 2020 di mana mendapatkan hasil komisaris independen dan komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Kemudian, reputasi KAP dan opini auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novi Asriatun dan Ahmad Syarifuddin pada tahun 2020 di mana mendapatkan hasil solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti tahun 2016 di mana mendapatkan hasil profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan audit report lag tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ina Aprianti tahun 2017 di mana mendapatkan hasil profitabilitas dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dia Ayu Wulandari tahun 2021 mendapatkan hasil di mana profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif serta size perusahaan dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imade Dwi Marta Sanjaya dan Ni Gusti Putu Wirawati tahun 2016 mendapatkan hasil di mana debt to equity ratio dan pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Profitabilitas, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitra Kululil Imaniar tahun 2016 mendapatkan hasil di mana profitabilitas, opini audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh IGD Ari Pramana Putra dan Iwayan Ramanta tahun 2015 mendapatkan hasil profitabilitas, umur perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan, serta kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kristanti Stefani dan Yuniatin Tirisnawati tahun 2020 mendapatkan hasil profitabilitas, leverage, dan struktur kepemilikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sujarwo tahun 2019 di mana audit delay berpengaruh positif dan signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan. Kemudian reputasi auditor dan kompleksitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmayanti tahun 2016 di mana audit delay menunjukkan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan serta profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Eka Siva Isani dan Wiwi Hidayah Ekwati tahun 2016 di mana kepemilikan institusional berpengaruh negatif serta ketepatan waktu pelaporan keuangan. Manajemen laba berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Adapun kerangka pemikiran bisa dilihat pada slide. Kemudian adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini, yakni yang pertama, solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian hipotesis kedua, audit delay berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Adapun rancangan penelitian bisa dilihat pada slide.
Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, yakni populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan subsektor perdagangan eceran yang sudah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Kemudian sampel pada penelitian ini kriterianya bisa dilihat pada slide, dan total perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel itu 20 perusahaan untuk 1 tahun. Adapun metode pengumpulan data, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai yakni teknik dokumentasi dengan memakai jenis data sekunder, yaitu laporan keuangan dan tahunan perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, variabel dependennya yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan, dan variabel independennya yakni solvabilitas, audit delay, kepemilikan institusional, dan opini audit. Kemudian untuk variabel dependennya yakni ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, di mana perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret. Sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya sebelum tanggal 1 April. Nah, variabel ketepatan waktu ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan kategorinya adalah bagi perusahaan yang tidak memiliki ketepatan waktu atau terlambat masuk kategori 0 dan perusahaan yang tepat waktu masuk kategori 1. Kemudian lanjut ke variabel independen yang pertama yakni solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rumus yang dapat digunakan pada rasio ini yakni debt equity ratio dengan membagi total liability dengan total equity kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian adapun audit delay atau AUDEL yang merupakan variabel yang diukur dengan dasar rentang waktu tutup buku per 31 Desember sampai dengan waktu laporan atau opini audit dikeluarkan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Interval dari tanggal 1 Januari sampai tanggal yang tertera di laporan audit. Kemudian variabel independen selanjutnya yakni kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional di sini adalah kepemilikan oleh pihak luar perusahaan yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Nah, kepemilikan institusional ini diukur dengan variabel dummy, di mana nilai 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan institusional dan 0 jika sebaliknya. Kemudian, variabel independen selanjutnya yakni opini audit. Opini audit merupakan lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, variabel ini menggunakan variabel dummy, di mana kategori perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor diberi nilai dummy 1, dan kategori perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian diberi nilai dummy 0. Adapun metode dan teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni yang pertama uji statistik deskriptif, kemudian yang kedua uji analisis regresi logistik, di mana dalam uji analisis regresi logistik ini terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama uji overall model fit test, kemudian yang kedua uji Nagelkar R-square, kemudian yang ketiga uji Hosmer and Lemeshow test, kemudian yang keempat ketepatan klasifikasi, kemudian yang kelima uji Walsh, dan yang keenam uji koefisien regresi. Kemudian lanjut pada bab 4 yakni terkait tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama kita bahas terkait tentang sampel dan metode. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 sampai 2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari solvabilitas, audit delay, kepemilikan institusional, dan opini audit. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Metode ini disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa dilihat pada slide kriteria-kriterianya. Kemudian total sampel yang digunakan untuk 4 tahun ini yakni sejumlah 80. Adapun hasil uji statistik deskriptif pada variabel data numerik yakni
Diketahui jika variabel dependen terdiri dari solvabilitas, memiliki mean senilai 2,63, kemudian standar deviasi senilai 4,10, kemudian minimum senilai minus 1,05, dan maksimum senilai 23,41. Selanjutnya, variabel audit delay memiliki mean senilai 96,19, kemudian standar deviasi senilai 33,159, minimum senilai 45, dan maksimum senilai 271. Kemudian adapun hasil uji statistik deskriptif variabel data kategorikal dapat dilihat pada slide. Diketahui jika variabel dependen, yakni ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021, terindikasi terlambat menyampaikan laporan keuangan sebesar 36,3%, sedangkan 63,7% terindikasi menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Variabel independen berupa kepemilikan institusional, di mana perusahaan tanpa kepemilikan institusional memiliki persentase sebesar 71,3%, sedangkan persentase sebesar 28,7% merupakan perusahaan dengan kepemilikan institusional. Selanjutnya, variabel opini auditor dengan opini selain wajar tanpa pengecualian sebesar 0,5%, sedangkan 97,5% dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian, adapun uji overall model fit test. Pada penelitian ini menggunakan uji overall model fit yang digunakan untuk menilai keseluruhan model yang ditunjukkan dengan menggunakan nilai dari log likelihood value, yaitu dengan cara membandingkan nilai minus 2 log likelihood awal dengan nilai minus 2 log likelihood akhir. Jika hasil pengujian menggunakan nilai minus 2 LL awal lebih besar dari nilai minus 2 LL akhir, maka keseluruhan model yang dipakai pada penelitian ini menunjukkan model regresi baik. Dapat dilihat pada tabel, pada penelitian ini, nilai minus 2 LL awal sejumlah 104,775 dan nilai minus 2 LL akhir senilai 1,892, di mana pada keseluruhan ini mengalami penurunan, yakni dari nilai 104,775 ke 1,892. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai pada penelitian ini menunjukkan model regresi baik. Kemudian adapun uji Nagelker R-square. Pada tabel dapat dilihat pada slide, pada tabel di atas, nilai Nagelker R-square senilai 0,991 dan Cook and Snell R-square senilai 0,724, yang menyatakan jika variabel independen mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan senilai 0,991 atau setara dengan 9,9,1%, dan faktor lain di luar model sebesar 0,9%. Kemudian adapun hasil uji Nagelker R-square dan hasil uji Hosmer and Lemeshow test. Pada tabel di atas dapat dilihat di mana nilai Nagelker R-square senilai 0,991 dan Cook and Snell R-square senilai 0,724, yang menyatakan jika variabel independen mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan senilai 0,991 atau setara dengan 99,1%, dan faktor lain di luar model sebesar 0,9%. Kemudian ada hasil uji Hosmer and Lemeshow test, dapat dilihat pada slide. Pada tabel, Chi-square senilai 0,316 dan signifikasi senilai 1 lebih besar, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka bisa dikatakan bahwa analisis selanjutnya dapat dilakukan karena model regresi pada penelitian ini layak untuk dipakai. Hal ini dikarenakan model regresi dengan nilai observasinya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga bisa dikatakan model regresi cocok dengan data. Kemudian adapun hasil uji ketepatan klasifikasi dapat dilihat pada slide. Pada tabel, dari 51 sampel
penelitian yang diprediksi, 51 sampel diprediksi tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, atau sebesar 100%. Selanjutnya, dari 29 sampel yang diprediksi, 29 sampel terindikasi melakukan keterlambatan pelaporan keuangan atau senilai 100%. Nilai overall persentase sebesar dengan rumus 51 ditambah 29 kemudian dibagi dengan 80 mendapatkan hasil 100%, yang berarti nilai ketepatan model penelitian yaitu sebesar 100%. Adapun hasil uji ketepatan klasifikasi, adapun hasil uji WALT pada penelitian ini dapat dilihat pada slide berdasarkan tabel di atas. Variable in the equation di atas menjelaskan mengenai p-value uji WALT atau signifikasi yang akan dibandingkan dengan probabilitas 0,05. Nah, uji ini dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kemudian adapun hasil uji koefisien regresi, di mana berdasarkan data pada tabel di atas, persamaan regresi logistik yang dapat dibentuk yakni TL atau dengan kepanjangan timeline sama dengan 76,756 ditambah 0,034 debt equity ratio dikurang 0,595 audit delay ditambah 0,164 kepemilikan institusi dan dikurang dengan 19,799 opini auditor kemudian ditambah dengan error. Adapun hasil pengujian hipotesis, yakni yang pertama, solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, di mana nilai beta sebesar 0,034 dengan signifikasi 0,966 lebih besar dari 0,05 yang berarti H1 ditolak. Kemudian, adapun hipotesis yang kedua, yakni audit delay berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, di mana terdapat nilai beta sebesar minus 0,595 dengan signifikasi senilai 0,010 lebih kecil dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Kemudian adapun hipotesis ketiga, yakni kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, mendapatkan hasil di mana nilai beta sebesar 0,164 dengan signifikasi sebesar 0,961 lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Kemudian adapun hipotesis keempat, yakni opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, mendapatkan hasil pada penelitian ini di mana nilai beta sebesar minus 19,799 dengan signifikasi senilai 0,575 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Kemudian adapun pembahasan dalam penelitian ini, yakni yang pertama solvabilitas. Besar kecilnya rasio solvabilitas pada suatu perusahaan belum tentu meningkatkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, menurut Ginting dan Natasha tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa penggunaan hutang yang semakin tinggi mengindikasi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang akan menyebabkan perusahaan menunda penyampaian laporan keuangannya, begitupun sebaliknya. Nah, pada penelitian ini, solvabilitas tidak berpengaruh dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Asriatun dan Ahmad Syarifuddin tahun 2020 yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian ada audit delay. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat audit delay pada perusahaan memiliki pengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan memberikan informasi terkait bukti-bukti yang dibutuhkan auditor selama proses audit, maka akan mempercepat proses audit yang dilakukan
dan akan memperkecil tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada suatu perusahaan, dan terciptalah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa saat audit delay mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarez dan Amin tahun 2016, serta Tanulia dan Osesoga tahun 2022 yang menyatakan bahwa audit delay berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian ada kepemilikan institusional. Pada penelitian ini, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Karena dengan adanya kepemilikan institusional tidak menjamin ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada suatu perusahaan. Penyebabnya kemungkinan investor institusional mau berkompromi dengan manajemen dalam hal ini mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga kurang memberikan pengawasan dan tekanan pada perusahaan untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Maka dari itu masih diperlukan faktor-faktor lain untuk mendorong suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Ihsani dan Equity tahun 2016. Serta Pramana Putra dan Ramanta tahun 2015 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian ada opini auditor. Pada penelitian ini, opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga perusahaan dengan opini auditor wajar tanpa pengecualian atau selain opini wajar tanpa pengecualian tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Fitra Kululu Imaniar tahun 2016, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Fitra Kululu Imaniar 2016 yang menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian kita masuk pada bab 5, yakni penutup. Yang pertama kita bahas tentang simpulan. Nah, simpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang kedua, audit delay berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada manajemen, yakni bagi manajemen perusahaan sebaiknya menganalisis ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya teguran atau sanksi dari OJK apabila tidak bisa melaporkan keuangannya secara tepat waktu, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, disarankan untuk tetap meningkatkan kinerjanya agar kondisi perusahaan semakin sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat menyelesaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sektor yang digunakan menjadi sampel yang digunakan serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu dapat menambah variabel-variabel lain yang dianggap bisa mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya seperti profitabilitas dan penerapan IFRS. Kemudian adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, di mana penelitian ini masih menggunakan sampel hanya pada sektor yang sempit, yakni hanya pada subsektor perdagangan eceran dan tahun penelitian yang digunakan relatif singkat. Baik, sekian pemaparan hasil tugas akhir atau skripsi yang telah peneliti selesaikan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, kekurangan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.